Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Sandra Dewi dengan NPM 2470112164. Saya dari kelas JSK. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis perancangan sistem informasi, di mana kami diberi tugas oleh dosen kami untuk membuat atau memecahkan sebuah studi kasus dengan menggunakan desain interface. Nah, di sini teman-teman, saya memilih studi kasus dengan judul kita akan lihat di sini. Analisis dan perancangan desain interface aplikasi SIM online. Nah, ini biodata saya. Nah, untuk latar belakang dalam pembuatan studi kasus kali ini adalah dimana kita memperhatikan pada zaman sekarang ini pembuatan SIM secara manual dinilai kurang efektif karena sering terkendala antrian yang sangat panjang atau pemberkasan yang dibilang cukup ribet. Jadi yang melatar belakangi studi kasus ini adalah supaya kurang antrian panjang dan waktu pelayanan yang lamanya, sistem digital yang mudah digunakan. Terus pentingnya juga desain interface yang user friendly, maksudnya itu yang mudah digunakan untuk pengguna gitu ya teman-teman. Terus juga selanjutnya ada pelayanan administrasi SIM masih banyak dilakukan secara manual. Nah, 3 hal inilah yang mendasari latar belakang saya mengangkat studi kasus dengan judul penggunaan SIM online ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman yang adalah sebenarnya masalah apa sih yang kita hadapin, sehingga di sini saya mengangkat studi kasus daripada pembuatan SIM secara online tersebut. Jadi yang masalah yang akan kita hadapi itu adalah bagaimana sih merancang desain interface SIM online yang mudah digunakan, terus bagaimana sih tampilan yang efektif bagi pengguna di kalangan mulai dari remaja, remaja yang sudah cukup umur ya tentunya, sampai mungkin orang tua atau mungkin bahkan lansia gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana desain interface meningkatkan pelayanan publik. Nah, 3 masalah inilah yang mendasari saya mengangkat studi kasus ini ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya tujuan daripada penelitian ini adalah untuk merancang desain interface aplikasi online, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi. Terus yang ketiga adalah memberikan solusi pelayanan administrasi berbasis digital. Karena di era yang sekarang ini kita juga nggak memungkiri bahwa semuanya serba online. Semua tuh ada di genggaman kita. Jadi gimana caranya supaya sesuatu yang tadinya kita perlu makan waktu banyak atau kita perlu tenaga yang ekstra, itu cukup dengan kita di rumah, atau bahkan mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu yang lain, tapi kita tetap bisa melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah, tujuan inilah yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk membuat atau mengupas studi kasus ini. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini. Yang akan kita dapatkan adalah yang pertama bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu pasti bakalan mempermudah dan menghemat waktu dalam proses pembuatan SIM. Gimana nggak memperhemat tuh? Harusnya waktu yang kita gunakan untuk datang langsung ke tempat di mana pembuatan SIM itu ada, tapi setelah kita menggunakan desain interface ini atau aplikasi ini, kita bisa menghemat waktu yang lebih banyak. Kemudian juga ada manfaatnya buat instansi terkait nih, yaitu dapat meningkatkan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat. Contohnya gini, yang tadinya mungkin dalam waktu 3 jam itu instansi cuma bisa bantu 1 orang atau 2 orang, tapi dengan adanya aplikasi ini gitu, dalam waktu yang sama sebuah instansi bisa membantu lebih banyak orang, sehingga yang dihasilkan juga lebih maksimal gitu ya teman-teman. Nah, dalam bidang akademik juga nih ada manfaatnya loh.
bisa juga sebagai referensi pengembangan akademik, di mana teman-teman bisa belajar gimana caranya sebuah website itu dibangun dan bisa berguna bagi masyarakat yang lain gitu teman-teman. Nah, di sini metode yang digunakan adalah user center design. Maksudnya proses desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna di setiap tahapannya. Jadi kita tuh ngelihat pengguna ini butuhnya di bagian mana atau di tahapan yang seperti apa. Nah, perancang daripada aplikasi itu berfokus pada hal tersebut. Jadi sumber masalahnya itu cepat diketahui gitu ya. Di sini ada 4 tahapan, di mana yang pertama itu ada understand context, maksudnya tuh kita mengerti kebutuhan pengguna tuh seperti apa gitu. Jadi yang sebenarnya benar-benar dibutuhin sama pengguna itu apa gitu. Terus kemudian yang kedua ada specific requirements, maksudnya itu kita fokus pada fitur-fitur yang akan kita gunakan di dalam aplikasi tersebut atau di dalam website tersebut atau di dalam sistem yang akan kita buat gitu. Kita fokus pada fitur-fitur yang akan nantinya berguna bagi penggunanya gitu. Kemudian ada yang ketiga ada design solution. Nah, perancang ini bisa atau kita bisa memberikan solusi desain yang mudah kepada pengguna bahwa kira-kira desain seperti ini nih, tampilan layar seperti ini nih yang akan memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatannya, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat ada evaluate against recruitment. Maksudnya setelah kita merancang sistem atau website atau aplikasi ini, kita jangan lupa minta evaluasi daripada penggunanya. Maksudnya kita minta respon balik daripada penggunanya gitu loh. Setelah kita buat aplikasi ini, apakah mereka merasa terbantu atau memang aplikasi ini memudahkan mereka? Kita minta respon baik daripada mereka itu. Jadi 4 tahapan ini yang kita gunakan sebagai metode untuk merancang aplikasi ini. Kemudian yang akan kita bahas adalah analisis kebutuhan sistem. Ada 2 nih, ada yang bagi pengguna, ada yang juga yang kebutuhan sistem. Nah, untuk kebutuhan pengguna sendiri, pengguna pasti yang memerlukan yang pertama itu ada halaman login, dimana pasti kita setiap kita perlu apa-apa, kita butuh halaman pertama tuh supaya data kita masuk gitu kan. Terus setelah kita berhasil tuh untuk masuk ke halaman yang sudah kita perkirakan gitu ya, pasti ada bakalan halaman pendaftarannya kayak semacam formulir gitu. Nah, pengguna akan mengisi formulir tersebut. Kemudian yang halaman yang biasanya yang akan kita bahas di sini, yang akan kita siapkan di sini adalah informasi jadwal. Jadi, setelah kita masukin formulir tuh, pengguna bisa tahu tuh kapan jadwalnya dia melakukan tes, kapan jadwalnya dia bisa mengambil apakah tes dia itu lolos atau enggak gitu. Nah, kita dapat informasinya di informasi jadwal tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan sistem. Nah, kebutuhan sistem itu di sini ada yang pertama interface sederhana. Itu maksudnya desainnya yang sederhana gitu. Jadi pengguna itu tahu jelas gitu loh bahwa tombol ini untuk menyelesaikan permohonan yang ini. Oh, ternyata tombol sebelah sini untuk mengakhiri semuanya gitu maksudnya. Terus yang kedua ada navigasi jelas. Maksudnya di situ bahwa tahapan-tahapan atau instruksi-instruksi yang ada di sistem yang akan kita buat itu jelas gitu, bahwa setelah kita klik tombol yang ini, instruksi yang selanjutnya adalah sebagai berikut gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah kriteria desain interface yang digunakan. Yang pertama ada 3 hal utama nih yang kita perlu tanemin di sini atau di studi kasus yang saya angkat ini ya teman-teman. Yang pertama adalah konsistensi, di mana perancang atau saya atau kita yang membuat sebuah aplikasi atau sebuah website itu harus konsisten terhadap penggunaan warna, font huruf, atau tombol-tombol yang akan digunakan oleh pengguna kita supaya pengguna nggak kebingungan bahwa pengguna itu nggak akan kebingungan ketika menggunakan desain interface yang kita buat. Kemudian
informatif feedback. Nah, maksudnya sistem itu akan memberikan respon. Jadi setiap misalnya pengguna sudah menyelesaikan sebuah halaman gitu ya. Oke, sistem akan ngasih feedback nih, oh oke, setelah ini Anda bisa langsung ke halaman untuk melakukan registrasi selanjutnya. Nah, itu contohnya salah satu seperti itu. Sistem yang baik akan memberikan feedback kepada penggunanya. Jadi pengguna itu nggak merasa kebingungan saat menggunakan desain kita, gitu ya teman-teman. Terus ada juga yang error prevention. Maksudnya, desain ini akan mencegah pengguna melakukan kesalahan. Jadi kayak misalnya, kalau pengguna itu belum menyetujui atau belum setuju dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dari sistem, pengguna nggak bisa tuh lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Itu ada di kriteria error prevention. Masuk ke desain interface-nya itu sendiri. Nah, di sini saya udah kasih contoh visual daripada desain interface yang bisa kita buat. Di sini teman-teman bisa lihat dengan jelas ya, bahwa di subjudul jelas warna biru, jadi pengguna itu bisa lihat jelas, oh bahwa ini atau website ini atau aplikasi ini adalah untuk pembuatan SIM secara online. Kemudian ada fitur-fitur jadwal SIM, ada fitur panduan, juga ada fitur permohonan status. Dengan teman-teman bisa perhatikan bahwa ada sebuah font yang digunakan di sini. Saya menggunakan font sans serif ya. Jadi dia tuh tampilannya jelas gitu, bahwa jadwal SIM kita juga bisa pakai logo atau simbol yang identik gitu sama fitur yang kita kasih di dalamnya gitu ya teman-teman. Nah, ini tampilan yang di sini saya tampilkan di sini adalah tampilan beranda atau dashboard dari pembuatan SIM secara online itu tadi. Ada fitur jadwal SIM, ada fitur jadwal panduan, ada juga fitur status permohonan. Jadi kita setiap step yang kita lakukan ketika kita menggunakan aplikasi itu tadi, bisa kita cek statusnya udah sampai mana, apakah permohonan pembuatan SIM itu disetujui atau enggak, gitu kita bisa lihat di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini ada tampilan formulir pendaftarannya. Jadi ketika teman-teman menggunakan desain interface untuk pembuatan SIM secara online ini, teman-teman akan melihat formulir di mana teman-teman bisa tuh masukin data diri teman-teman dengan lengkap, kayak nama, nomor KTP teman-teman, kemudian juga alamatnya teman-teman, nomor telepon, sampai teman-teman bisa masukin foto kartu KTP-nya ya, supaya waktu verifikasi itu langsung mudah gitu, langsung bahwa benar yang pembuatan SIM itu bahwa benar dilakukan oleh teman-teman sendiri gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah hasil daripada penelitian kita tadi. Nah, ada tiga hasil utama lah yang di sini akan saya pribadi bahas. Yang pertama ada desain interface mudah dipahami. Gimana nggak mudah dipahami ya teman-teman? Kita sendiri buat desain interface itu pasti dengan pemikiran atau pola pikir gimana caranya supaya tampilan aplikasi kita atau tampilan sistem yang kita buat itu tidak hanya mudah digunakan, tapi juga pengguna juga merasa nyaman dan juga merasa bahwa oh ternyata memang sistem ini sangat membantu gitu. Terus juga yang kedua ada navigasi sederhana. Nah, kita sebagai perancang atau pembuat itu pasti menginginkan pengguna kita tidak kesulitan gitu menggunakan sistem yang kita buat gitu ya. Jadi kita memberikan sesuatu sesederhana mungkin tapi memiliki hasil yang maksimal gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga ada mengurangi kesalahan pengguna. Nah, ini maksudnya ada di metode yang tadi kita gunakan, ada error prevention, di mana pengguna itu sangat minim sekali untuk melakukan kesalahan karena sistem kita sudah kita rancang dengan sangat baik gitu.
Itu. Kemudian yang akan kita bahas adalah terakhir kesimpulannya. Ada 3 kesimpulan utama yang di sini akan saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama, desain interface sangat berpengaruh pada kenyamanan pengguna. Tentu saja, karena pengguna pasti merasa sangat terbantu. Entah itu dari segi waktu, entah itu dari segi biaya, entah itu dari segi tenaga, pasti sangat terbantu. Waktu, pengguna bisa dari mana saja dan kapan saja melakukan pembuatan SIM secara online itu. Bisa sambil kerja atau bisa waktu pengguna sedang ada dalam urusan yang urgent gitu. Terus yang kedua ada SIM online membantu efisiensi pelayanan. Nah, kalau misalnya pengguna sudah banyak yang ingin menggunakan atau bisa menggunakan sistem ini, pasti pelayanan publik juga tingkat persentase keberhasilannya gitu pasti meningkat gitu, karena sudah banyak masyarakat yang terbantu oleh sistem yang sudah kita buat secara sempurna itu tadi. Kemudian yang ketiga ada desain sederhana meningkatkan usability. Ya, pasti dengan desain yang kita buat sesederhana mungkin tapi memiliki dampak yang maksimal, pasti pengguna itu akan lebih tertarik atau akan lebih banyak. Apalagi kalau misalnya dia ini pakai aplikasi ini aja loh, mudah, terus tampilannya juga sederhana. Pasti rekomendasi seperti itu yang akan membuat sistem atau aplikasi yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang itu akan lebih banyak dikenal oleh masyarakat lain gitu. Kemudian di sini juga ada saran-saran yang bisa kita kasih tuh. Yang pertama ada pengembangan fitur notifikasi. Kalau misalnya kita sudah terjun ke dunia desain interface itu ya teman-teman, setiap kali kita membuat sistem atau setiap kali kita merancang sebuah aplikasi, itu pasti setiap kita upgrade ya, itu pasti kita akan memberikan fitur yang terbaru lagi, fitur yang lebih akan membantu masyarakat lagi. Nah, salah satunya pengembangan fitur notifikasi ini. Jadi pengguna akan tahu tuh bahwa oh ternyata jadwal masa berlaku SIM itu sudah akan habis. Jadi sebelum masa berlakunya sudah habis, pengguna sudah tahu gitu, sudah diingatkan oleh notifikasi daripada sistem yang kita rancang gitu tadi. Terus yang kedua ada integrasi dengan sistem pembayaran. Karena ini pembuatan SIM online, tentu kita akan mengeluarkan sebagai pengguna ya, tentu kita akan mengeluarkan biaya yang kita untuk kita dapatkan SIM itu tadi ya. Nah, saran ini untuk perancang daripada sistem sebaiknya perancang itu benar-benar bekerja sama dengan instansi-instansi terkait yang terpercaya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengujian langsung ke pengguna. Maksudnya kita kayak nanya langsung tuh, kita kayak survei lah pengguna bahwa dengan adanya sistem atau rancangan yang sudah dibuat ini, kira-kira pengguna merasa terbantu atau enggak? Kira-kira pengguna merasa nyaman atau enggak ketika menggunakan sistem tersebut. Itu teman-teman. Nah, di sini yang terakhir, slide yang selanjutnya dibahas adalah referensi. Di sini saya menggunakan referensi jurnal sistem informasi, ada juga jurnal desain interface dan saya juga menggunakan website pemerintah di mana kita bisa nemuin semua ini di genggaman tangan kita karena era kita sudah era digital. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk mengakhiri studi kasus kali ini, saya menyadari bahwa presentasi yang saya buat itu masih jauh dari kata sempurna, tapi mudah-mudahan apa yang sudah saya buat bisa membantu atau bisa menjadi contoh untuk teman-teman yang lain gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.